Shalom saudaraku, selamat siang dan selamat hari Minggu. Dan hari ini kita bertemu kembali di dalam Misbah Keluarga. Dan saat ini sebentar kita mau menyiapkan hati, tubuh dan pikiran kita sebentar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah saat ini kita mau membuka hati kita. Mari saat ini kita belajar untuk dapat lebih lagi mengasihi sesama kita dengan tulus hati, dapat mengasihi sesama kita, memaafkan, dan terlebih lagi biarlah kasih Kristus ada di dalam diri kita sehingga kita dapat mengasihi sesama kita dengan tulus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Amin Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Biarlah Engkau mengajari kami Tuhan untuk lebih saling mengasihi. Haleluya. Kasih-Mu yang kudus biarlah ada di dalam hati kami, ada di dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kasih-Mu tiada batasnya bagi kami. Dan maka dari itu Tuhan, kami juga ingin mengasihi sesama kami juga tiada batasnya. Biarlah kami belajar Tuhan terus untuk saling mengasihi,
saling berpengertian. Dan berilah kami kekuatan Tuhan, berilah kami Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk supaya terus dapat Tuhan belajar untuk mengasihi. Dan terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bila hamba-Mu saat ini yang menyampaikan firman-Mu, berfirman dengan kata-kata yang mudah dimengerti, dengan kalimat yang mudah dimengerti, sehingga saat ini yang mendengar dan melihat dapat mengerti dengan jelas apa yang di-sharingkan oleh hamba-Mu ini. Dan terima kasih Pak, kami bersyukur buat siang hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan menebus kami. Amin. Shalom saudaraku semua, dan selamat hari Minggu. Dan kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan sekali lagi untuk kita bertemu di dalam Mesbah Keluarga Adi dan Eda. Kita bersyukur bahwa setiap hari kita dari Senin sampai Minggu, Tuhan telah melindungi kita, Tuhan telah menjagai kita dari segala kegiatan yang telah kita lalui. Dan mari saat ini kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan firman hari ini dan sharing hari ini, saya mau membahas tentang kita harus saling merendahkan diri di hadapan orang. Kebanyakan orang jika sudah mempunyai pangkat, mempunyai keuangan yang lebih, itu biasanya sombong, atau biasanya kalau sudah terkenal, sudah famous, itu biasanya langsung tinggi hati. Maka dari itu kita mau belajar bahwa kita harus merendahkan diri, kita harus saling merendahkan diri di antara sesama kita. Mari kita mau baca, kita mau buka Alkitab kita di dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaiklah hendaklah dengan rendah hati yang seorang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Nah, untuk belajar dewasa itu butuh proses. Memang terkadang umur itu belum menjamin kita menjadi dewasa. Dan salah satu ciri kedewasaan yaitu kita lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Bukan berarti terus kita mengesampingkan kepentingan keluarga, terus kita mengabaikan kepentingan keluarga kita, kepentingan dari dalam, terus kita lebih mementingkan kepentingan orang lain yang lebih dahulu. Bukan seperti itu. Jika kita membereskan terlebih dahulu yang di dalam kita, tanggung jawab kita, kepentingan yang ada di dalam keluarga kita, jika kita bisa memastikan itu semuanya berjalan dengan baik, kita juga pasti akan keluarnya mementingkan kepentingan orang lain juga dengan baik. Ada seorang raja di Prancis, Raja Louis ke-10. Pada suatu hari dia emang dia sudah ada pembunuhan yang akan dilakukan oleh Raja Louis ini. Dan akhirnya hal itu terjadi, dan untungnya penusukan yang terjadi itu tidak sampai membuat Raja Louis ini meninggal. Tetapi mungkin dalam hatinya, mungkin dalam perasaannya, udahlah mungkin aku udah mati kali ini. Akhirnya dia memanggil anaknya dan dia berkata bahwa seluruh kerajaan ini kamu yang harus mimpin, kamu harus bisa memimpin rakyat, kamu harus bisa mengelola negara ini dengan baik. Dan yang pasti kamu harus punya wawasan yang lebih, kamu harus belajar dewasa. Dan pada waktu itu anaknya berkata, jika bisa aku yang menggantikan engkau saja, ayah. Tetapi ayahnya juga bilang, hatiku mungkin akan lebih sakit jika engkau yang mengalami hal ini tersebut. Nah, kita bisa melihat ya bahwa sebetulnya
kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya itu sungguh besar. Begitu juga kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya juga begitu besar. Sebagai seorang raja, mungkin dia bisa saja mencari pembunuhnya, dia bisa saja menyewa orang untuk melakukan pencarian sehingga ini dihukum. Tapi pada waktu itu yang dilakukan dia tidak seperti itu. Yang dia lakukan hanya ingin menyerahkan segala warisannya, segala tahtanya, supaya anaknya ini bisa melanjutkan pemerintahannya. Nah, kita bisa belajar bahwa kepentingan yang urgent ini bisa kita berikan atau bisa kita kasihkan kepada orang yang terpercaya. Dan yang pasti hal itu akan terjadi jika kita sudah mengalami suatu hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Dan mengapa ini begitu penting dilakukan? Karena jika kita tidak siap sedia setiap apa yang kita lakukan, kita pasti akan merasakan suatu hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Nah, kepentingan orang lain itu lebih penting daripada kepentingan kita sendiri. Dan kita harus belajar bahwa kedewasaan itu juga harus melalui proses yang panjang, bukan hanya sekejap itu aja, sekejap waktu, sekejap tahun, mungkin butuh berapa belas tahun, mungkin berapa tahun untuk membuat kita menjadi dewasa. Sebagai orang tua mengurus anak, kita harus banyak mengalahkan ego kita. Kita belajar untuk mungkin mematahkan ego kita dari kebiasaan hobi kita yang mungkin bisa kita lakukan setiap hari. Mungkin mengalahkan suatu hal kebiasaan kita yang buruk, yang tidak baik, karena mungkin anak kita sudah semakin bertumbuh. Dan jika kebiasaan buruk itu terjadi, anak kita mungkin bisa mencontoh kebiasaan yang tidak baik di dalam diri kita. Bahkan kita mau mengorbankan apapun supaya anak kita bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan memiliki masa depan yang cerah. Itu adalah juga suatu pelajaran yang mungkin mendekati, yaitu juru selamat kita, Tuhan Yesus. Dia mengorbankan nyawanya supaya manusia diselamatkan. Seperti halnya mungkin kita jauh dari namanya Tuhan Yesus, tetapi hal tersebut adalah serupa yang dilakukan Tuhan Yesus. Sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai ibu, kita melakukan apapun supaya anak kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan yang pasti sebagai orang Kristen, kita harus berkorban supaya anak kita hidup di dalam Tuhan. Mungkin kita bisa mungkin ada beberapa pasangan muda yang memutuskan untuk tidak memiliki anak karena mungkin ribetnya, tahu jika memiliki anak itu seperti apa. Mungkin dalam segi finansial lebih baik berdua, karena jika memiliki anak harus banyak sekali mengeluarkan finansial lebih. Terus juga mungkin waktu yang jika memiliki anak banyak sekali terbuang, banyak sekali kita fokus kepada anak kita. Jadi mungkin kita untuk sosialisasi, untuk kita melakukan hobi kita jadi sangat berkurang. Ya mungkin itu komitmen orang menikah itu berbeda-beda. Tetapi jika kita bisa belajar dalam hal segi rohani bahwa jika seseorang, jika dalam perkawinan itu diberi tanggung jawab oleh Tuhan, yaitu anak, berarti kita bisa belajar mematahkan ego kita. Kita bisa belajar merendahkan segala apa yang kita perbuat supaya anak kita bisa memiliki suatu hal yang baik. Dan kita juga bisa mengerem mungkin emosi kita. Kita bisa belajar untuk lebih lagi telaten. Mungkin kita bisa belajar dalam lebih lagi kita berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena kita mau supaya Tuhan,
aku ingin supaya karaktermu ada di dalamku, supaya anakku melihat bahwa karakter Yesus ada di dalam bapaknya, ibunya. Jadi, apa yang dia panut itu karakter Kristus. Memang sebagai orang tua kita tidak sempurna, banyak sekali berdosa. Maka dari itu, sebagai orang tua kita harus belajar untuk mementingkan kepentingan anak kita terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa mementingkan kepentingan orang lain. Kita mementingkan kepentingan keluarga terlebih dahulu, mungkin bisa. Tetapi alangkah baiknya juga kita mementingkan kepentingan orang lain. Dan kita harus belajar di sini bahwa dalam hal apapun yang kita lakukan, biarlah kita berserah kepada Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa diri kita bukanlah yang utama. Karena jika semua berpusat kepada diri kita, akan terjadi yang namanya kesombongan diri, narsis, dan itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Mungkin dalam pelayanan kita hanya pengen fokus kepada diri kita sendiri, kita bisa worship leader dengan baik, mungkin kita bisa berkhotbah dengan baik, mungkin kita diberi kepercayaan di dalam divisi ini, divisi itu. Jadi kita merasa memiliki bisa semuanya dan sombong, dan akhirnya lebih utama mementingkan kepentingan kita sendiri untuk supaya kita disanjung, dipuji, bukan untuk kepentingan Allah dan bukan untuk kepentingan orang lain. Maka dari itu, saat ini kita bisa tahu bahwa di Filipi 2 ayat 3 dan 4, bahwa jangan mencari puji-pujian yang sia-sia dan jangan menganggap diri kita lebih utama daripada diri orang lain, dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri tapi kepentingan orang lain juga. Mari saat ini kita mau belajar bahwa di dalam hidup di dunia itu kita tidak hidup sendiri. Kita memiliki istri, kita mungkin yang belum, kita memiliki orang tua, kita memiliki anak, kita memiliki teman-teman, kita memiliki orang yang harus dibantu, kita makhluk sosial yang harus bersosialisasi, dan kita harus tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri tapi juga kepentingan orang lain. Mari saat ini dengan firman Tuhan, dengan sharing firman yang saya sharingkan pada siang hari ini, biarlah saudara-saudara tahu bahwa apapun yang kita lakukan, biarlah bukan hanya untuk kita sendiri, bukan hanya untuk kita mendapat pujian, tetapi biarlah apa yang kita lakukan bisa berguna untuk orang lain juga, dan kita mau mementingkan kepentingan orang lain juga. Nah, mari saat ini kita mau berdoa bahwa Tuhan, berikan kami hati seperti-Mu Tuhan. Hati yang penuh belas kasih. Hati yang penuh pengertian terhadap orang lain. Supaya hidup kami ini berdampak di dalam keluarga, di dalam kehidupan sosial, di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu terpancar di dalam diri kami. Dan orang di luar sana tahu bahwa kami ini, Tuhan, adalah pengikut Engkau yang memiliki kasih. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Biarlah firman hari ini membuat kami sadar bahwa bukan hanya kepentingan kami sendiri Tuhan, bukan hanya kami yang harus mendapat pujian, tetapi orang lain juga yang harus kita pentingkan juga di dalam kehidupan mereka. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih, kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin, amin, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.